Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan nikmat dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah." Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan juga yang Allah taala berikan kepada kita, yaitu nikmat kita bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari ilmu agama, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada hari yang berbahagia ini tentang asyru qawaid fi tazkiyatin nafas, 10 kiat dalam mensucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa di sana ada orang-orang yang beruntung dan di sana juga ada orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu memperhatikan tentang kesucian jiwa kita. Dan kita selalu menjaga jiwa kita dari segala hal yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 10 kiat yang dengan mengamalkannya, insya Allah jiwa kita akan bersih. Kiat yang pertama, at-tauhid, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid juga merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tugas mereka adalah an i'budullah, menyeru umat itu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tauhid adalah materi pertama yang wajib diajarkan oleh para dai. Ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah berkata kepada sahabatnya yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ketika mengutus beliau ke negeri Yaman, Nabi mengatakan, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab,
Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwalaha ma tad'uhum ila an yuwahhidullah. Maka hendaknya pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid, bahwa mereka akan diazab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wailun lil musyrikin, dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang berbuat syirik, alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan az-zakah dan mereka kafir atau ingkar terhadap kehidupan akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan az-zakah dalam ayat ini adalah tauhid wal iman alladzi bihi yazkul qalb, yaitu tauhid dan keimanan yang dengannya hati ini akan menjadi suci bersih. Ibnu Qayyim juga mengatakan, hiya tauhid syahadatu an la ilaha illallah wal iman alladzi bihi yazkul qalb. Yang dimaksud dengan az-zakah dalam ayat ini adalah tauhid, syahadat an la ilaha illallah, dan keimanan yang dengannya hati menjadi bersih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tauhid adalah pokok dalam mensucikan dan membersihkan jiwa, maka lawan dari tauhid yaitu kesyirikan adalah hal yang pertama kali akan mengotori dan merusak jiwa manusia. Bahkan kesyirikan akan menghapuskan segala amalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalan yang telah mereka kerjakan. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka akan hapuslah seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan syirik adalah dosa yang apabila dibawa mati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang telah berbuat syirik. Allah Ta'ala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga,
dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Allah Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang telah berbuat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza haqqaqa al-'abdu at-tauhida hasalat lahu az-zakah al-kamilah. Ya. Apabila seorang hamba itu memurnikan tauhid, maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa yang sempurna. Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Walam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat hati. Ya. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Walamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa dzalika 'ala sahabah." Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat hati. Mereka mengatakan, ayyuna lam yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka Nabi SAW bersabda, laisal amru kama tazunnun. Perkaranya tidak seperti apa yang kalian duga. Innamal muradu bihi asyirik. Akan tetapi yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qaulir rajulis salih, yakni Luqman libnihi. Tidakkah kalian mendengar ucapan seseorang yang soleh, yaitu Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan zalim itu ada 3 macamnya. Yang pertama, azlamuz zulm, kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zulmul mar'i nafsahu. Ya, seseorang menzalimi dirinya sendiri. Ya, dengan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, zulmul mar'i ghairahu. Ya, seseorang menzalimi orang lain dengan dia menyakitinya, dengan dia memukulnya dan seterusnya. Dan kezaliman yang terbesar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zalim itu artinya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Ya, yang harusnya ibadah itu kita tujukan hanya karena Allah Ta'ala, ya, kemudian kita palingkan kepada yang lain. Ini kezaliman yang sangat besar. Ya. Dan orang yang tidak berbuat, dan orang yang berbuat syirik, maka hatinya tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fala zakata lin nafsi illa bitahqiqit tauhid. Tidak ada kesucian jiwa kecuali dengan memurnikan tauhid. Wa ifradillahi ta'ala bil ibadah, dan dia mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah.
wa ikhlasil amal lahu, dan mengikhlaskan amal ibadah karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Kalau kita mentauhidkan Allah taala, maka Allah taala akan membersihkan jiwa kita. Sebaliknya kalau kita berbuat syirik, maka kesyirikan akan mengotori jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara kiat mensucikan jiwa yaitu berdoa. Dikatakan ad-du'a miftahu zakatin nufus, ya. Doa adalah kunci pensucian jiwa. Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Ya. Tidak ada perkara yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Ya. Dikatakan juga ad-du'a min afdolil ibadat indallahi ta'ala. Ya. Doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dikatakan doa itu sebagai ibadah yang paling mulia? Ya, dikatakan li'anna fihi izharan lil ajzi wal iftiqar. Karena di dalam berdoa kita menampakkan sikap kelemahan dan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi quwwatillah wa qudratihi, dan kita mengakui kekuatan Allah dan kekuasaannya. Ya, itu doa. Oleh karena ketika kita berdoa, ya, kita tunjukkan ya, semua kekurangan kita. Ya, dan ini mulia. Ya, ketika kita menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah, ini suatu kemuliaan. Ya. Doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau berwasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, beliau mengatakan ad-du'a miftahu kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan, kata beliau. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kenankan doa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kenankan doa-doa kalian. Jadi ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwasanya doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata beliau, inni la ahmilu hammal ijabah. Sesungguhnya aku tidak pernah mementingkan kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin hammad du'a, akan tetapi yang paling penting bagiku adalah bagaimana aku bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'hu. Karena apabila aku diberikan hidayah, diberikan ilham untuk berdoa, maka Allah Ta'ala pun akan mengabulkan doa tersebut. Gitu. Kita harus yakin. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan, laulam yuridillahu ijabata du'aika, seandainya Allah Ta'ala tidak menghendaki pengabulan doamu, lamma alhamakad du'a, niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan ilham kepadamu untuk berdoa. Ya. Jadi ketika kita berdoa, kita harus yakin doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada keraguan. Ya.
Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin, ya, doa kalian pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya, dan ketahuilah bahwasanya Allah taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lengah dan tidak yakin, lalai. Ya, kalau kita yakin, insyaallah doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dengan kita memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Ya, di antara adabnya, ya, kita mulai doa tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita mulai dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Ya, baru setelah itu kita berdoa kepada Allah taala. Ini di antara adab ketika berdoa. Ya. Kemudian juga kita berdoa dengan suara yang lembut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Ya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru, ya, penuh dengan kerendahan hati, wa khufyah, suara yang lembut. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, karena sesungguhnya Allah taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini adab ketika kita berdoa kepada Allah taala. Ya, kita bertawasul misalkan. Ya, baik itu dengan nama Allah taala, ya, atau tawasul dengan amalan soleh kita. Ya. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita. Ini di antara adab ketika berdoa. Ya. Kalau kita mengamalkan adab tersebut, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perhatikan juga waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Ya. Kita harus memperhatikan waktu-waktu mustajab ini. Ya. Di antara waktu-waktu mustajab, ya, yang pertama yaitu di akhir malam, di sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, setiap malamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu ila samai dunya kulla lailatin hina yamdi thuluthul lailil awwal." Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, kewajiban kita hanya mengimani saja. Namun kita tidak boleh membayangkan bagaimana cara Allah taala turun, tidak boleh. Allah taala turun ke langit dunia setiap malamnya. Di sepertiga malam yang terakhir, Allah mengatakan, "Anal Malik, akulah raja," kata Allah. "Man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku perkenankan doanya, pasti dikabulkan oleh Allah. "Man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyahu." Barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. "Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu." Barang siapa yang beristighfar kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. "Fala yazalu kadzalika hatta yuldi al-fajr." Ya, hal tersebut terus berlangsung sampai terbitnya fajar, sampai masuk waktu subuh. Ini waktu terbaik untuk berdoa. Ya. Nabi juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Wahai Rasulullah, doa mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nabi menyebutkan dua. Yang pertama, fi jawfil lail, doa yang kita panjatkan di akhir-akhir malam, jawful lail. Yang kedua, duburis salawatil maktubat, yaitu doa yang kita panjatkan di akhir salat fardu sebelum salam. Ini waktu mustajab. Ya,
Setelah kita membaca tasyahud akhir, sebelum salam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga doa di antara azan dan iqamah. Ini tidak akan ditolak. Ya. Kata Nabi SAW, ad-du'a bainal azan iqamah la yurad. Ya. Doa yang kita panjatkan di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Pasti dikabulkan. Ya. Kemudian juga ketika kita sujud, ini waktu mustajab. Ya. Baik itu ketika salat fardu atau ketika salat sunnah. Ketika kita sujud, ini keadaan kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Allah yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Perbanyak doa. Ya. Dan harus kita perhatikan bahwasanya waktu mustajab ketika sujud itu semua sujud dari awal sampai akhir, bukan hanya sujud yang terakhir saja. Ya, keliru orang kalau mengatakan hanya sujud yang terakhir, tapi semua sujud itu waktu mustajab. Ya, bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya tentang memperpanjang sujud yang terakhir. Kata beliau, al-italah fi sajdatil akhirah laisat minas sunnah. Memperpanjang sujud yang terakhir untuk berdoa itu bukan termasuk sunnah. Ya, maksudnya apa? Waktu mustajab ketika sujud yaitu semua sujud. Baik awal sujud, sujud yang kedua, yang pertama sampai terakhir. Semuanya waktu mustajab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara waktu-waktu mustajab. Ya, yang bagus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ketika hujan turun, ini waktu mustajab. Ya, ketika kita sedang berpuasa, ini waktu yang mustajab. Ya, baik puasa sunnah atau puasa yang wajib. Ya. Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ya. Ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak, kata Nabi. Yang pertama, da'watus shaim hatta yuftira. Doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Ya. Yang kedua, wa da'watul musafir. Ya. Doanya orang yang sedang safar, bepergian jauh. Ya. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum. Doanya orang yang dizalimi. Ya, ini mustajab. Ya. Oleh karenanya hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik ini, waktu-waktu mustajab. Ya, di hari Jumat pun ini waktu mustajab. Ya, semua ya, dari awal sampai akhir hari Jumat ini waktu mustajab. Dan yang terbaik yaitu setelah salat asar. Ya, dikatakan di dalam sebuah hadis demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah tazkiyah, mensucikan jiwa, ya, Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan ya, doa yang bisa kita baca. Ya, di antaranya yaitu doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa dalam masalah mensucikan jiwa. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Wa zakiha, dan bersihkanlah dia. Anta khairu man zakaha, karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah penolong dan engkaulah yang mengawasinya. Ya. Ini di antara doa dalam masalah mensucikan jiwa. Ya. Kemudian juga Nabi SAW sering berdoa dengan doa, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya.
Ini doa yang bisa kita baca ya dalam hal mensucikan jiwa. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mensucikan jiwa kita selain Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, balillahu yuzaki man yasha. Ya, sebenarnya Allah Ta'ala hanya mensucikan jiwa siapa yang dia kehendaki. Ya, oleh karenanya kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, banyak meminta ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mensucikan jiwa. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ya, ketika perang Ahzab, ya, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW ya, ikut bersama kami dalam mengangkat tanah-tanah, kata beliau, memindahkan tanah, sehingga perut beliau yang putih itu penuh dengan lumpur dalam tanah. Kemudian Nabi SAW membaca atau mengatakan, wallahi, demi Allah, laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, kami tidak akan bersedekah dan kami tidak akan tidak akan salat. Ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mensucikan jiwa kita hanyalah Allah. Maka mintalah ya kesucian jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga di antara kiat mensucikan jiwa yaitu membaca Al-Qur'an. Ya. Itu Al-Qur'anul Karim. Ya, dikatakan Al-Qur'an manba'ut tazkiyah. Ya. Al-Qur'an adalah sumber pensucian jiwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Al-Kitab dan mengajarkan mereka Al-Hikmah, itu sunnah Nabi SAW. Ya. Dengan Al-Quran, maka hati kita, jiwa kita akan bersih, akan suci. Ya. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, a'zamu ma yazkun nafas Al-Qur'anul Karim. Ya. Al-Qur'anul Karim adalah hal yang paling besar dalam mensucikan jiwa. Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Ya, maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia mencarinya di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim. Ya. Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau kita ingin jiwa kita suci, maka banyaklah membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa amila bima fihi an la yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 123. Famanittaba'a hudaya
fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Ya, dengan Al-Qur'an kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, oleh karena baca Al-Qur'anul Karim. Ya, baca Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim, ya, bayangkan satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf, ya. Bukan satu surat, bukan satu ayat, tapi satu huruf. Ya. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Itu baca alif lam mim. Ya. Bagaimana dengan satu halaman yang kita baca, berapa huruf? Ya. Berapa kebaikan yang kita dapatkan? Gitu. Bagaimana dengan 2 halaman yang kita baca? Atau bahkan 1 juz per hari yang kita baca, berapa huruf? Ya. Dan berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Ya. Tentunya semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, bahwasanya surga itu tingkatannya sebanyak jumlah ayat Al-Qur'anul Karim. Itu surga. Ya. Kita ketahui surga itu ada 8 pintu. Ya. Namun tingkatannya, ya, ini disebutkan dalam riwayat Aisyah, ya, itu sebanyak jumlah ayat Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim nanti pada hari kiamat, Iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah, ya, waratil kama kunta turatil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah itu tergantung akhir ayat yang kamu baca. Ya, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat. Ya, surga itu tingkatannya sejumlah bilangan ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau ayat Al-Qur'anul Karim itu ada 6.600 sekian, itu tingkatan surga nanti. Ya, dan tingkatan kita tergantung akhir ayat yang kita baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, semakin tinggi, ya, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anul Karim akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Sebagai syafaat. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia pada hari kiamat nanti. Ya. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah orang-orang yang didekatkan dengan Allah Taala, orang-orang istimewa. Ya. Kata Nabi SAW, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuhu. Ya, ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kita membaca Al-Quran, kita menjadi ahli Al-Quran,
kita orang istimewa nanti, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan segala sesuatu akan menjadi yang terbaik dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Segala sesuatu akan menjadi yang termulia dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ini terbukti, ya. Malaikat Jibril alaihissalam turun membawa Al-Qur'an. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik. Ya. Al-Quranul Karim turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menjadi manusia terbaik. Bahkan menjadi Nabi dan Rasul terbaik. Al-Quranul Karim turun kepada kita umat Islam. Alhamdulillah, umat Islam menjadi umat terbaik. Ya. Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Al-Quranul Karim turun di malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Ya. Bahkan dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi apabila Al-Quranul Karim ada pada diri kita, artinya kita selalu membacanya, ya, kita mempelajarinya, ya, dan kita mengajarkannya kepada orang lain, insya Allah kita akan menjadi orang terbaik. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, khairukum, ya, sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Dengan Al-Quranul Karim, ya, segala sesuatu akan menjadi yang terbaik. Ya. Al-Quran itu obat, ya, bagi hati kita. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, Al-Quran itu asy-syifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Al-Quran adalah obat yang paling sempurna dari segala penyakit, baik penyakit hati atau penyakit jasmani. Wa adwa'id dunya wal akhirah, baik penyakit dunia atau penyakit akhirat. Itu obatnya Al-Quranul Karim. Ya. Seorang ulama yang bernama Ibrahim Al-Khawas rahimahullah ta'ala mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 hal. Yang pertama, qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Ya, itu obat hati. Yang kedua, wa khala'ul batni, kosongnya perut dengan puasa. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul lail, salat malam. Ya. Yang keempat, wa tadarru' inda sahar, ya, berdoa kepada Allah Ta'ala di akhir-akhir malam. Ya. Yang kelima, wa mujalasatu as-salihin, ya, duduk bersama dengan orang-orang saleh. Ini obat hati. Di antaranya membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur. Kita menghayati, ya. Membaca Al-Quran saja ini sudah mendatangkan banyak kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran dan kita memahami maknanya, mentadabburinya. Ini lebih baik lagi. Ya, ini lebih baik kalau kita baca Al-Quran dan kita menghayati atau merenungi makna-maknanya. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin khairun min qira'ati khatmah bila tadabbur. Kata beliau, membaca satu ayat dengan penuh tadabbur ini lebih baik daripada membaca khatam dari awal sampai akhir tapi tanpa tadabbur, kata beliau. Ya, satu ayat kita baca tapi kita faham maknanya,
kita mentadaburi ya kandungannya itu lebih baik daripada kita membaca hatam dari awal sampai akhir tapi tidak faham apa-apa. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan afdalu dzikri ma wata'al qalbu al-lisana. Ya. Seafdal zikir adalah yang diucapkan oleh lisan difahami oleh hati. Itu seafdal zikir. Ya. Dan di antara zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka itu mempelajari Al-Qur'an 10 ayat 10 ayat. Ya. Mereka tidak pindah ke ayat yang lain sampai mereka memahami maknanya, sampai mereka mengamalkannya. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kana ar-rajulu minna. Ya. Dahulu para sahabat itu idza ta'allama asyra ayatin, apabila mereka mempelajari 10 ayat Al-Qur'anul Karim, lam yujawizhunna, mereka tidak pindah ke ayat yang lain, hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna, sampai mereka memahami makna-maknanya dan mereka mengamalkannya. Itu para sahabat. Ya. Mereka membaca itu ya, dan mereka faham apa yang mereka baca gitu. Dan ini merupakan di antara hak Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kita baca, kedua kita renungkan, tadabbur ya. Kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Dengan kita selalu dekat dengan Al-Qur'anul Karim ya, insyaallah hati kita akan suci ya, hati kita akan bersih ya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, min akbaril asbab listiqamatil qalbi wa salamatihi kasratu qiraatil Qur'an ya. Di antara sebab terbesar keistiqomahan hati dan keselamatannya adalah banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, fa innahu yulinul qulub. Karena Al-Qur'an itu akan menjadikan hati lembut. Wa yaziduha sabatan, dan menambah kokoh gitu. Khususan idza qara'ahul insanu bitadabbur. Ya, terlebih lagi ketika orang itu baca Al-Qur'an dan dia tadabbur, ya, memahami apa yang dia baca gitu. Dengan Al-Qur'an hati kita akan lembut. Ya, hati kita akan bersih dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini perkara yang akan membersihkan jiwa kita. Ya, itu Al-Qur'anul Karim. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati. Wa huda, Al-Qur'an petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka saya lagi tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa kecuali dengan Al-Qur'an. Kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Ya. Kalau hati kalian itu suci, kalau jiwa kalian itu suci, kalian tidak akan merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kalau hati kita suci, kita akan selalu dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Sebaliknya kalau kita jauh, ini akan mengeraskan hati.
artinya jauh dari Al-Qur'anul Karim, ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara kiat mensucikan jiwa yaitu ittikhadul uswah wal qudwah. Artinya menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladan. Ya. Menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh kata Allah, telah terdapat pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri teladan yang baik. Ya. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Wal yawmal akhir, dan dia mengharapkan keselamatan pada hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, ya, dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini adalah pokok yang sangat besar dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataannya, dalam perbuatannya, atau segala keadaannya. Ini ayat yang mulia yang memerintahkan kita untuk selalu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ya, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana, ya. Ada sebagian kaum berkata di masa Rasulullah SAW, sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'anul Karim dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Ya, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni segala dosa kalian. Ya, ini disebut dengan ayat imtihan, ayatul mihnah, ya, ayat ujian. Ya, kalau orang itu mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diuji dengan ayat ini. Ya, kalau cintanya benar, dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah panutan kita. Beliau adalah teladan kita. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa ashad. Ya. Mensucikan hati, mensucikan jiwa itu lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Ya. Farrusulu atibaul qulub, dan para rasul adalah dokter hati. Gitu. Fala sabila ila tazkiyatiha illa min tariqihim. Ya, tidak ada jalan untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa kecuali dengan kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada jalan untuk mengikuti, untuk mensucikan jiwa kecuali dengan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau kita beramal dengan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut
ditolak. Ya. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya. Barang siapa yang mengajarkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Amalan tersebut ditolak. Ya. Karena Nabi SAW adalah parameter segala kebenaran. Nabi itu parameter segala kebenaran. Ya. Dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah parameter yang terbesar. Fa'alaihi tu'radul asya. Ya. Kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu. Ala khuluqihi, baik akhlak beliau, wasiratihi, atau sirah sejarah hidup beliau, wahadihi, atau petunjuk beliau. Ya. Fama wafaqaha fahuwal haq. Ya. Apa yang sesuai dengan sunnah beliau, maka itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan yang tidak sesuai, yang menyelisih sunnah Nabi, itulah kebatilan. Ya, ini parameter segala kebaikan, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau orang itu ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, dan dia meninggalkan segala perbuatan bid'ah, ya, yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena perbuatan bid'ah itu perbuatan tercela. Ya. Orang yang berbuat bid'ah, ya, itu adalah orang yang paling merugi dengan amal perbuatannya. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya. Katakanlah, apakah kalian mau aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi dengan amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sesat perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, mereka mengira mereka telah berbuat kebaikan di kehidupan dunia ini. Itu berbuat bid'ah. Ya, mereka mengira bahwasanya amal tersebut amalan yang baik, padahal amal tersebut tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW. Amal tersebut tertolak. Mereka orang yang merugi. Ya, mereka capek beramal, tapi tidak ada balasannya. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah melewati seorang rahib ahli ibadah. Kemudian Umar menangis. Dikatakan, kenapa engkau menangis wahai Umar? Kemudian Umar menjawab dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Ya. Dia beramal dengan capek. Namun bahasanya apa? Tasla naron hamiyah. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Itu orang-orang yang ahli bid'ah demikian. Karena mereka karena mereka berbuat bid'ah, mereka beramal dengan capek, namun balasannya apa? Neraka. Ya. Balasannya neraka. Ya. Karena mereka beribadah dengan ibadah yang tidak didasari, ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini orang yang merugi. Kita capek beramal, namun balasannya adalah neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya kita selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi, insyaallah kita akan selamat. Ya. Hati kita akan bersih, akan suci. Jiwa kita akan bersih, akan suci, ya, dengan sunnah Nabi. Ya.
Dan dengan kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah kita akan masuk surga. Ya. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Ya. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa itu yang enggan wahai Rasulullah? Ya. Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang tidak taat dia enggan untuk masuk surga. Ya. Yang menyelisih sunnah Nabi dia tidak mau masuk surga. Gitu. Karena dia telah menuduh Nabi SAW khianat. Ya. Orang yang berbuat bid'ah itu dia telah menuduh Nabi SAW khianat. Padahal semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Dia menuduh Nabi kita Muhammad SAW telah khianat. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama, yaraha hasanatan, dan dia menganggap itu perbuatan baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, dia telah menuduh bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakumul yawma dina. Ya, apa yang tidak menjadi agama pada hari itu, maka hari ini pun tidak akan menjadi agama. Ya, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita kerjakan. Ya, kita harus meninggalkan apa-apa perkara baru. Ya, itulah bid'ah. Ya. Bid'ah itu maknanya apa? Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyatah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Itu bid'ah. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat untuk menyerupai syariat, tujuannya untuk berlebih-lebihan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bid'ah. Ya, cara baru dalam agama yang menyerupai syariat, ya, yang dibuat untuk tujuannya berlebih-lebihan dalam beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang kelima, at-tazkiyah, takhliyah wa tahliyah. Ya. Pensucian jiwa itu yang pertama takhliyah, artinya membersihkan. Yang kedua tahliyah, artinya menghiasi. Ya. Ini kiat mensucikan jiwa yang kelima. Artinya membersihkan dan menghiasi. Ini bahasa Arabnya takhliyah, membersihkan. Ya. Tahliyah, menghiasi. Ya. Maksudnya apa? Hakikat mensucikan jiwa yang pertama membersihkan diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Gitu. Kemudian yang kedua menghiasi diri dengan sifat yang mulia, amal soleh, akhlak yang mulia. Ya. Ini mensucikan jiwa, takhliyah dan tahliyah, membersihkan dan menghiasi. Ya. Ini perkara yang harus kita kerjakan. Ya. Dalam hal mensucikan jiwa, kita harus membersihkan diri kita dari segala dosa dan maksiat yang akan menutup cahaya hidayah, ya, yang akan masuk ke dalam hati kita, gitu. Dan setelah itu kita menghiasi diri kita dengan amal soleh, ya. Ini kiat yang kelima, membersihkan
dan menghiasi. Ya, sekali lagi saya ulangi, membersihkan maksudnya adalah membersihkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat akan menutupi hati, akan mengotori hati bahkan. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila berbuat kesalahan dan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan dititikkan di dalam hatinya titik hitam. Idza huwa naz'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu, kalau dia meninggalkan perbuatan dosa, dia beristighfar, dia bertobat, hatinya akan dibersihkan. Wa in ada, kalau dia kembali berbuat dosa, ya, zida fiha, ditambah titik hitam tersebut, ya, hatta ta'luwa qalbahu, sampai memenuhi hatinya, hitam semuanya. Ya. Wa dzalika ar-ran alladzi dzakarahu ta'ala fi qalbihi, itulah yang disebut dengan ar-ran, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Ya, jadi maksiat itu sangat berbahaya. Ya, maksiat itu sangat berbahaya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, ya, beliau menyebutkan beberapa banyak bahaya maksiat. Ya, saya sebutkan ya, di antaranya. Di antara bahaya maksiat, kata beliau, maksiat itu racun dan penawarnya adalah taubat. Ibnu Qayyim mengatakan, az-zanbu bimanzilati syurbisum. Ya. Berbuat dosa bagaikan meminum racun. Wa taubatu tiryaquhu wa dawauhu. Ya. Dan taubat adalah penawarnya dan obatnya. Wa ta'atu hiya sihhatu wal afiyah. Sedangkan ketaatan adalah kesehatan dan keselamatan. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan anna-dzunuba wal ma'asiyat tadurru. Ya, bahwasanya dosa dan maksiat sangat membahayakan. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sababuhu az-dzunub wal ma'asi. Ya, dan tidaklah di dunia dan di akhirat kejelekan dan penyakit, ya, kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Ya. Dosa adalah sebab diturunkannya manusia dari surga yang penuh kenikmatan ke dunia yang penuh dengan penderitaan. Dosa adalah sebab diusirnya iblis dari langit, ya, kemudian dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa adalah sebab ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir yang sangat besar. Ya. Dosa adalah sebab Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di lautan. Ya. Dan berbagai macam malapetaka lainnya yang menimpa umat manusia, tidak lain sebabnya adalah dosa dan maksiat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena sebab dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Allah juga berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena sebab dosa manusia. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, yang tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bahaya maksiatnya. Ya. Bahaya maksiat yang kedua, maksiat menghalangi cahaya ilmu. Ya, maksiat
menghalangi cahaya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi kalian furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, ya, wastadalla biqaulihi ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Firman Allah taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bisa dijadikan dalil anna taqwallah wasilatun ila husulil ilmi, bahwasanya takwa kepada Allah itu sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya, wa awdahu min hadza qauluhu ta'ala, dan sisi pendalilan yang lebih jelas dari ini adalah firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah taala akan memberikan kalian al-furqan, yaitu ilmu. Yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Dengan ilmu tersebut kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Jadi maksiat itu akan menghalangi cahaya ilmu. Sebagai contoh, saya berikan contoh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu ulama yang sangat cerdas. Ya. Umur 7 tahun beliau hafal Al-Quranul Karim. Umur 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya. Bahkan saking cerdasnya beliau membacakan kitab Muwatta ini di hadapan Imam Malik pengarangnya, membacakan dengan hafalannya. Kitab Muwatta, ya, dibacakan semua dari awal sampai akhir di hadapan pengarangnya Imam Malik. Sampai Imam Malik takjub dengan kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran." Ya, sesungguhnya aku melihat tanda Allah Ta'ala telah memberikan anugerah cahaya ilmu ke dalam hatimu. Fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Maka janganlah engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan maksiat. Ya, benar saja, ketika Imam Syafi'i pernah melihat, ya, betis seorang wanita, ya, kalau nggak salah ratusan hafalan hadisnya hilang. Hafalan hadisnya hilang karena melihat betis saja seorang wanita hilang. Ya. Kemudian beliau mengadukan tentang buruknya hafalan beliau kepada Imam Waqi', guru beliau yang lain. Ya, beliau mengatakan, "Syaqautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Ya, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur, dan beliau mengabarkan bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Ibnu Qayyim juga mengatakan, fa innal ilma nur yakdzifuhu Allahu fil qalbi wal maksiyatu tudfi'u dzalika nur. Ya. Dan sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang Allah Ta'ala curahkan ke dalam hati seorang hamba, dan maksiat yang telah mematikan cahaya ilmu tersebut. Gitu. Ya. Jadi penuntut ilmu dia harus meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat, ya, agar mudah baginya untuk mendapatkan ilmu. Gitu.
Kemudian bahaya maksiat yang berikutnya, maksiat menghalangi rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak ia duga-duga. Ya. Di jalan yang tidak dia duga-duga. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Bahwasanya tidak akan mati seorang jiwa sampai Allah Ta'ala menyempurnakan rizkinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizki an tatlubuhu bima'asillah. Ya, janganlah sekali-kali lambatnya rezeki membuat kalian mencarinya dengan berbuat maksiat kepada Allah. Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'atihi. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan mentaatinya. Gitu. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibuhu. Ya, seseorang itu akan terhalang dari rezeki karena sebab dosa yang telah dia kerjakan. Ya. Kalau rezeki itu bisa menghalangi kita, kalau dosa itu bisa menghalangi kita dari rezeki, maka sebaliknya istighfar, ketakwaan akan menjadi sebab datangnya rezeki. Gitu. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau adalah imam yang penuh dengan hikmah. Ya, perkataan beliau selalu seputar surga dan neraka, seputar keimanan, seputar keutamaan. Ya. Sehingga banyak orang yang datang kepada beliau untuk meminta nasihat. Ya, di antaranya ada 3 orang yang datang kepada beliau mengadu tentang 3 permasalahan yang berbeda. Orang pertama datang mengadu tentang kekeringan. Kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kedua datang mengadu tentang kefakiran. Kata beliau, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Tentang kemandulan. Sudah lama nikah namun tidak dikaruniai anak. Kata beliau apa? Istaghfirillah. Ya. Setelah 3 orang ini pergi, istri beliau bertanya, "Wahai suamiku, kenapa 3 orang yang datang kepadamu dengan 3 permasalahan yang berbeda, tapi jawabannya satu, yaitu istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah." Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, yang menyebutkan demikian bukan aku, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan sebab istighfar, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan melimpahkan harta dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan kebun-kebun, Allah jadikan sungai-sungai. Ya, dan sebab istighfar. Ya. Kita akan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dosa itu akan menghalangi seseorang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahaya maksiat. Ya, dan masih banyak bahaya maksiat yang lain. Ya. Masih banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, 5 kiat mensucikan jiwa. Ya, insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang, ya, kita lanjutkan kiat-kiat yang berikutnya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan, berdoa ketika sujud menggunakan bahasa Indonesia, apakah sah sholatnya? Sah nggak? Berdoa ketika sujud menggunakan bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati, tidak dilafadzkan. Kalau dia lafadzkan berarti batal sholatnya. Ya, berdoa ketika sujud menggunakan bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati, tidak dilafadzkan. Ya, kalau dilafadzkan berarti sholatnya batal. Ya, batal. Ya, kecuali dengan bahasa atau doa yang dari Al-Quran atau doa dari hadis Nabi SAW, ya boleh kita lafadzkan. Adapun dengan bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati. Ya, kalau dilafadzkan sholatnya batal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, yang lain silahkan. Nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersyahadat. Ya. Bagaimana dengan seorang muslim yang tidak melaksanakan salat? Ya. Di mana dalam salat tersebut ada bacaan syahadat. Apakah muslim tersebut telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah muslim tersebut telah melakukan kesyirikan? Ya. Jadi ini dosa meninggalkan salat ini terpisah dari dosa kesyirikan. Ya, dosa meninggalkan salat ini merupakan dosa besar. Ya, bahkan kata ulama bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, namun ulama juga memberikan perincian. Ya, kalau orang itu meninggalkan salat karena sebab malas, maka dia telah berbuat suatu perbuatan besar. Ya. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat, ya, karena mengingkari kewajibannya, maka dia keluar dari Islam, telah kafir. Ya, telah kafir. Dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, setelah syirik, yaitu meninggalkan sholat. Ya. Kata ulama, saya tidak pernah melihat dosa yang paling mengeluarkan seseorang dari keislaman selain sholat. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bain ahli kitab tarkus sholah. Ya. Perjanjian antara kami dengan ahli kitab, orang-orang kafir, itu ada terletak pada meninggalkan sholat. Ya. Jadi sangat berbahaya sekali meninggalkan sholat tersebut. Ya. Ini dosa yang sangat besar sekali. Ya, dosa yang sangat besar, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, mengeluarkan dari keislaman. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Yang lain mungkin silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustaz, masalah doa yang mustajab itu. Waktu-waktu yang mustajab.
seperti tadi kebanyakan ada sebagian dari kaum muslimin karena dia mengambil waktu-waktu mustajab pas di waktu sujud, Ustaz. Tapi dia itu melakukannya itu pas di akhir sujud gitu, di akhir sujud. Sedangkan tadi kan bukan di satu sujud aja ya, di semua sujud. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, kalau imam itu melakukan pas waktu sujud terakhir aja, kita yang sebagai makmum itu apakah kita diam aja di jeda waktu itu atau membaca doa juga, Ustaz? Terserah, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang harus kita perhatikan, waktu mustajab ketika sujud itu di semua sujud. Dan kita perhatikan. Jadi kalau imam memperlama sujudnya ketika di akhir sholat itu tidak masalah. Tidak masalah. Ya, boleh kita ikuti dengan doa atau kita membaca subhana rabbiyal a'la dan seterusnya sampai nanti imam bangkit dari sujudnya. Tidak masalah. Ya, tapi harus kita perhatikan jangan sampai kita hanya memfokuskan diri di akhir sujud. Padahal waktu untuk berdoa itu di semua sujud. Ya, bukan hanya di akhir saja. Bukan hanya di akhir saja. Ya, dan orang keliru kalau dia memiliki pandangan bahwasanya waktu mustajab itu di akhir-akhir sujud saja. Ini keliru. Kalau memiliki pandangannya ya. Tapi untuk kalau imam bersujud lama di akhir sholat sujudnya itu boleh kita berdoa, tidak masalah. Ya, dengan niat kita memanfaatkan waktu-waktu sujud itu yang lama. Ya, Allah Ta'ala alam. Yang lain silakan. Nah. Apakah tazkiyatun nufus juga termasuk atau sama dengan mengobati penyakit hati? Ya, sama. Ya, pembahasan kita ke sini juga, ke hati juga. Ya, jadi jiwa di sini maksudnya adalah hati. Ya, kita mengobati hati kita. Ya, ini sama saja. Nah, syukran. Apakah membaca atau murajaah termasuk membaca Al-Quran walaupun ayat-ayat pendek tanpa mushaf? Ya, termasuk. Meskipun dengan hafalan antum, ya antum hafal surat pendek-pendek juz amma, antum baca tanpa melihat mushaf, ini termasuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, termasuk. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Yang lain atau cukup? Nah, silakan. Memperpanjang sujud, tapi pas di akhir sholat takutnya karena lupa rokaat gitu, Ustaz. Waktu berdoa, tapi sering-seringnya kan di akhir sholat ditakutkan karena takut lupa rokaat gitu, Ustaz. Maksudnya gimana, Pak? Bila kan setiap sujud harus dilamakan gitu, Ustaz. Iya. Tapi kita khususkan gitu, Ustaz, untuk di akhir rokaat gitu, Ustaz. Akhir rokaat. Takutnya karena lupa rokaat. Ya, intinya kita tidak mengkhususkan memperpanjang sujud di akhir rakaat, tidak. Intinya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin ketika beliau ditanya tentang memperpanjang sujud di akhir salat. Kata beliau, al-italatu fi sajdatil akhirah laysat minas sunnah. Memperpanjang sujud yang terakhir ini bukan termasuk dari sunnah, kata beliau. Kalau mengkhususkan di akhir sholat, ini tidak boleh. Tapi kalau kita memanfaatkan waktu-waktu kalau imam itu panjang sujudnya di akhir sholat, tidak masalah kita manfaatkan untuk berdoa. Tapi untuk mengkhususkan, ini tidak diperbolehkan. Karena kalau dikhususkan membutuhkan adanya dalil.
Ya, dari mana dalil tersebut gitu kan. Sementara dalil itu yang mengatakan umum ya, di semua sujud artinya. Baik sujud salat sunnah atau sujud salat fardu. Baik sujud dari awal rakaat atau sampai terakhir gitu, umum. Tidak dikhususkan gitu. Nah, Allah taala a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.